Segala puji syukur terima kasih bagimu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pertolongan pemeliharaanmu sungguh ajaib bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kebaikan Tuhan, kan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan dengarkan, merenungkan, dan menghidupi, bahkan melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuka pikiran kami, supaya pikiran kami yang terbuka kami dapat mengerti kitab suci-Mu dengan baik dan benar. Terangilah mata hati kami, supaya hati kami yang terang kami dapat memahami indahnya kekristenan yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan kawal kami dengan roh hikmat wahyu-Mu, supaya ketika kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, maka kami akan bertumbuh semakin dewasa, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari saat ini sampai dengan selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya semua di dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita. Saya percaya sekalipun dalam pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk video ini, tetapi hati kita sungguh tertuju kepada Tuhan, dan kita imani firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan sebentar akan memberkati, mengubah setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya dimanapun saudaraku berada, tetap sikap penyerahan dan sungguh-sungguh total untuk ingin dirubah dan ingin dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Baik, kalau sudah ditemukan, mari kita ikuti bersama dan saya akan bacakan dan kita ikuti dalam penyerahan fokus kepada firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?
Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Perikop firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kasih setia Tuhan yang menyembuhkan dan melepaskan. Kasih setia Tuhan yang menyembuhkan dan melepaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa lewat kasih setia Tuhan, maka perkara besar, perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Segala persoalan apapun yang kita alami, yang kita hadapi, khususnya akhir-akhir ini, ketika kasih setia Tuhan terjadi dan diberikan kepada setiap kita, maka persoalan apapun itu, masalah apapun itu, pasti Tuhan akan selesaikan. Dalam perikop ini kita boleh melihat ada perkara yang besar lewat peristiwa di mana Yesus bertemu dengan dua manusia yang berbeda kondisinya, berbeda karakternya, berbeda kepribadiannya. Yang pertama kita melihat di sini Yesus berhadapan dengan yaitu seorang perempuan yang sudah 18 tahun mengalami sakit bungkuk di punggungnya. Selama 18 tahun dia mengalami sakit, yaitu tidak dapat berdiri tegak sebagaimana manusia normal, tetapi dia harus bungkuk dan harus melihat ke bawah. Bayangkan saudara dikasih oleh Tuhan, 18 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi sudah cukup lama. Tapi ibu ini harus mengalami itu. Dan satu bagian lagi Yesus berhadapan dengan yaitu kepala rumah ibadat yang menjadi suatu tokoh pada saat itu. Kepala rumah ibadat berarti bukanlah orang yang biasa-biasa, tetapi dia sudah mengetahui mengenai kebenaran. Dia sudah melakukan, bahkan berhadapan dengan apa yang dinamakan dengan peribadatan dan semua perjalanan seluruh ibadah yang ada pada saat itu. Tapi apa yang mau kita lihat di sini? Yang pertama, Yesus memperhatikan bagaimana seorang ibu yang sudah 18 tahun mengalami sakit di bagian punggungnya yang tidak dapat berdiri tegak. Di sini Yesus mengetahui bahwa di dalam kehidupan daripada ibu ini, sesungguhnya dia adalah orang yang setia, orang yang tulus, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan pada waktu Yesus masuk dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat, dan di sanalah Yesus melakukan suatu pembelajaran, dan Yesus melakukan pengajaran pada saat itu
Dan ketika pengajaran disampaikan, Yesus melihat, ketika Yesus menyampaikan firman-Nya di rumah ibadat itu, Yesus melihat setiap orang yang ada pada saat itu. Ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus mengetahui setiap isi hati, setiap motivasi, setiap keadaan manusia yang diperhadapkan kepada dia. Dan Yesus melihat ibu ini, bahwa dia mempunyai suatu kerinduan lewat pertolongan Tuhan, lewat jamahan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya dia akan sembuh. Sehingga yang disampaikan oleh Yesus lewat pengajarannya merupakan suatu ajakan supaya beribadah dan datang kepada Yesus. Inilah yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain selain daripada bagaimana semua manusia supaya datang beribadah dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Perempuan ini tidak melakukan ekspresi apa-apa. Dia tidak berbicara, dan dia tidak mengeluh, dan dia tidak menyatakan sesuatu pada saat itu. Tapi Yesus melihat hatinya. Ketika hati kita benar, ketika hati kita berkenan kepada Tuhan, ketika hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Sebagaimana firman Tuhan di ayat lain berkata, apa saja yang kau minta, yang engkau mohonkan kepada Tuhan, percayalah maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan menerimanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kita melihat kehidupan daripada ibu ini, berbicara mengenai penyakit 18 tahun dia menderita. Dia mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar, dan tidak sama keadaannya dengan orang lain atau saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Ini berbicara mengenai yaitu suatu kondisi gereja di akhir zaman ini telah dirasuk, telah dimasuki, telah disusupi oleh ikatan roh iblis. Dan ini harus kita mengerti dan kita pahami bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang akan kita alami. Kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka roh Tuhanlah yang akan masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita membuka hati kita kepada dunia ini, kepada segala perkara-perkara daging, maka roh iblis, roh setan, roh dunia inilah yang akan masuk dalam kehidupan kita. Dan Yesus melihat apa yang terjadi dalam ibu ini. Ternyata dia mengalami itu karena dirasuki oleh roh iblis, roh jahat. Dan itu harus dikeluarkan, harus dilepas, sehingga ibu ini akan mengalami sesungguhnya bagaimana sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang merdeka. Saudaraku, bagaimana supaya roh setan, roh iblis ini
dapat dikeluarkan dalam kehidupan kita. Semua ditentukan oleh sikap hati, sikap hidup kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita harus beribadah dengan baik dan benar. Beribadah dengan baik dan benar. Tidak hanya sekedar beribadah, tetapi kita harus melakukannya dengan baik dan benar. Ternyata beribadah dengan baik dan benar itu, saudara dikasih oleh Tuhan, itu ditentukan oleh sikap hati kita. Bagaimana supaya Tuhan berkenan hari dalam kehidupan kita. Banyak orang melakukan rutinitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan, tapi tidak berdaya guna, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena cara sikap hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia hanya diam saja di kaki Tuhan. Dia mengaku dalam setiap kelemahannya, dan dia tahu hanya di dalam Yesus dia akan mendapatkan kesembuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 38, kita boleh melihat ayatnya ke-14 sampai 16, dikatakan seperti ini. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Amin. Kita tidak perlu membahas atau mengupas, berbicara mengapa ini terjadi, ya, mengapa semua ini terjadi. Sama seperti yang kita alami pada saat ini, bukan hanya di sekitar kita, bukan hanya di bangsa ini, bahkan ini terjadi di seluruh dunia. Persoalan mewabahnya virus corona yang membuat manusia panik, cemas, khawatir, bahkan takut karena sudah menelan atau menjadikan banyak korban meninggal. Kalau kita melihat persoalan ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kebanyakan manusia akan mencari tahu dan beralasan dan mengkambing hitamkan siapa ini penyebabnya dan bagaimana ini terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang paling ironis adalah bahwa kita dibelenggu oleh ketakutan dan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Perempuan ini dia melakukan, dia hanya diam, bahkan dia tidak mencari tahu atau dia tidak berkata-kata mengenai soal penyakitnya. Tapi dia hanya duduk diam di kaki Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlaku atasnya. Ketika dia mengalami kasih setia Tuhan, maka penyakitnya itu dia yakini akan sembuh. Dia berkata, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Dan dia memiliki suatu sikap hati, suatu pengertian, pemahaman tentang ini. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu ini mengalami perkara yang ajaib. Yesus berkata, penyakitmu sudah sembuh. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini sudah dikuasai oleh kasih karunia Tuhan. Dan satu lagi kita harus mengerti bahwa dalam peristiwa ini, ternyata saudaraku,
tidak jaminan. Orang yang sudah mengerti firman, orang yang sudah tahu firman, orang yang sudah menganggap dirinya sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tidak jaminan, saudaraku, dia menjadi pelaku firman. Apa yang kita lihat dari yaitu kepala rumah ibadat ini, dia sesungguhnya tidak meyakini dan dia tidak percaya ketika Yesus melakukan sesuatu, ketika Yesus mengerjakan sesuatu, ada perkara ajaib di sana dan Tuhan akan melakukan mujizatnya. Tetapi kepala rumah ibadat ini justru dia membuat suatu perdebatan, membuat suatu persoalan di dalam rumah ibadat. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Seolah-olah kepala rumah ibadat ini dia lebih mengetahui, dia lebih hebat daripada Yesus. Bahkan dia ingin menggagalkan, dia ingin mencoba menggugurkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus berkata, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat ini tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak mampu untuk melakukan apa yang dia tahu, apa yang dia ketahui tentang firman Tuhan. Dan kata lain, dia adalah seorang yang munafik. Lewat firman Tuhan ini kita diingatkan, ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan, hendaklah kita mau untuk melakukannya. Jangan hanya mendengarkan, jangan hanya membaca, jangan hanya mengetahui, tapi kita juga harus melakukannya. Dan kata lain, kepala rumah ibadat ini dikuasai hukum Taurat, berbicara mengenai kebenaran sendiri, sibuk dalam perkara jasmani. Yang dia persoalkan adalah perkara jasmani, mengenai egonya sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Manusia akhir-akhir ini